dan cucu perempuan adalah bagiannya setengah. Kemudian yang keempat yang dapat setengah adalah saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan itu bagiannya adalah juga separuh, setengah dengan syarat apabila tidak ada saudara kandung laki-laki. Kalau bersama laki-laki, saudara kandung laki-laki, maka tidak lagi setengah, tapi jadi asobah. Kemudian dia seorang diri dan pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek. Sebab kalau ada bapak, ada ayah, ingat saudara itu tidak mendapatkan. Saudara itu tidak mendapatkan apabila di situ ada anak atau ada bapak. Karena urutan warisan itu adalah anak dulu, baru bapak, baru kemudian saudara, baru paman. Kemudian yang kelima, saudara perempuan sebapak akan mendapatkan separuh. Nah, kalau 4 syarat. Apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, kalau ada saudara laki-laki jadi asobah dan dia hanya seorang diri. Kalau lebih dari dua orang atau 3, maka 2/3, jadi bukan lagi setengah. Kemudian pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. Kalau ada saudara kandung perempuan, maka saudara perempuan sebapak nggak dapat. Jadi kalau ada karena saudara kandung perempuan itu lebih kuat daripada saudara sebapak. Kemudian yang keempat, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek. Kalau punya ayah, maka saudara sebapak sama sekali tidak mendapatkan. Kemudian siapa yang dapat setengah, ada 5 orang. Yang dapat 1/4 itu ada 2 orang. Yang mendapatkan bagian 1/4 itu ada 2 orang. Yang pertama adalah suami jika punya anak. Suami jika punya anak, maka bagiannya adalah setengah. Bagiannya adalah setengah. Itu kalau suami punya anak. Misalnya kita lihat kalau seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, meninggalkan suami dan 1 anak laki-laki. Ingat, suami bagiannya karena dia punya anak, maka bagiannya adalah 1/4. Suami itu 1/4 kalau dia punya anak. Kalau tidak punya anak, bagiannya berapa? Kalau tidak ada anak, maka bagiannya adalah setengah. Tapi kalau ada anak, maka bagiannya adalah 1/4. Jadi 1/6, jadi sisa. Jadi cara pembagian seperti itu. Meninggalkan ayah, ibu, suami, dan 1 anak laki-laki. Bapak ada 1/4, ibu 1/4, suami 1/4, dan anak laki-laki ada sisa. Kalau kita lihat 1/6, jadi kan berarti KPK-nya itu adalah 12. KPK-nya adalah 12. Karena 1/4, ini kelipatan perkalian kecilnya adalah 12. Maka bagiannya ayah itu adalah 12/2. Kemudian bagian ibu adalah 2. Bagiannya suami 12/4, 3. Sudah berapa ini? 2 tambah 3, 7. Ya. 2
bagi tambah 2, tambah 2, tambah 3, 7. Sisanya berapa? Sisanya sudah 5. Oke, maka anak laki-laki bagiannya 12. Dan ini semuanya 12 tambah 2, tambah 3, tambah 5, 12. Dan itu cara penghitungan. Dari ini kita kembali bahwa suami bagiannya adalah seperempat jika punya anak. Kalau tidak punya anak, maka bagiannya adalah setengah. Dan kalau misalnya tidak ada, misalnya meninggalkan. Kalau misalnya meninggalkan ayah, ibu, suami, maka apa namanya ayah, ibu dan suami. Suami adalah setengah, karena tidak punya anak. Tidak ada anak, ibu sebab tidak, kemudian bapak sisa. Dan ini kalau perhitungan kalau misalnya seorang meninggal dunia dari bapak meninggalkan ahli warisnya cuma bapak, ibu dan suami. Maka bapaknya ibu dapat sepertiga dari sisa suami. Suami bagiannya adalah setengah. Jadi KPK-nya berapa? Kalau ibu sepertiga dengan seperdua berapa KPK-nya? KPK-nya berapa? 6. KPK-nya 6. Berarti bagiannya ibu berapa? Apa sebabnya berapa? 3. Karena berdua 3. Berarti kan ya, istri ibu itu sepertiga dari sisa suami, bukan sepertiga dari keseluruhan. KPK-nya kan 6. Suami mengambil setengah, berarti bagiannya adalah 3. Sisanya berapa? 3. Itu diambil oleh ibu sepertiganya. Sepertiga dan 3 berapa? 1. Berarti bapak sisanya berapa? Itu adalah perhitungannya. Jadi suami bagiannya adalah setengah, kalau punya anak, maka bagiannya seperempat. Itu yang dapat seperempat. Yang kedua, yang dapat seperempat itu siapa? Yang kedua adalah istri. Istri jika tidak punya anak. Istri jika tidak punya anak. Misalnya sama meninggal dunia, bapak meninggalkan, misalnya bapak, ibu, istri. Kalau kita lihat seperti ini, misalnya istri bagiannya berapa? Karena tidak ada anak di sini, tidak ada. Berarti istri bagiannya berapa? Seperempat kalau tidak punya anak. Ibu adalah sepertiga dari sisa istri. Kemudian bapak sisanya. Berarti KPK-nya berapa ini? KPK-nya berapa? KPK yang paling kecil berapa? 12. 12. Karena sepertiga dengan seperempat. Sekarang yang kecil berapa? Seperempat. Dan 12 berapa? 3. 12 dikurangi 3 sisanya berapa? 9. Ingat, ibu mengambil sepertiga dari sisa setelah dibagi istri. Sepertiga yang diambil dari 9 berapa? Berarti bagian ibu berapa? 3. Berarti sisanya berapa? Diambil oleh
bapak. Jadi bapak mak. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama seperti ini. Cara yang kedua adalah kalau tadi istri mengambil seperempat, ibu bagiannya sepertiga dari sisa, bapak itu sisanya. Berarti kalau kita mau mengambil KPK-nya yang paling kecil misalnya 4, kalau KPK-nya 4, misalnya hari ini ada, berarti istri mengambil bagiannya berapa? Istri bagiannya berapa? Kalau 4 bagi 4, 1. Ini cara yang kedua ya. Nah, sisanya berapa? 3 diambil oleh itu sepertiga, jadinya berapa? 1. Kemudian sisanya berapa? 2. Nah, 2 ini diambil oleh itu ada 2 cara. Kita menggunakan cara seperti ini atau menggunakan cara seperti ini juga adalah sama. Dan ini yang dapat sampai 4. Suami istri itu dapat seperempat kalau tidak punya. Kalau punya anak kalau istri kalau punya anak, misalnya di sini ada anak perempuan, maka istri bagiannya adalah seperempat. Ini adalah setengah. Satu anak perempuan itu adalah misalnya satu anak perempuan setengah, istri bagiannya seperempat. Jadi 1/8 kalau punya anak, kalau tidak punya anak bagiannya adalah seperempat. Kemudian yang berikutnya yang dapat 1/8. Yang dapat 1/8 itu cuma 1 orang, yaitu istri. Istri kalau punya anak. Yang dapat 1/8 itu adalah istri kalau punya anak. Misalnya seorang meninggalkan, jadi seorang bapak meninggalkan istri. Misalnya istri misalnya 5 anak laki-laki. Jadi meninggalkan istri dan 5 anak laki-laki. Istri bagian berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena dia punya 5 anak laki-laki. Ya kan? Yang jelas istri dapat seperempat kalau punya anak. Mau anak itu 1, perempuan atau laki, 2 atau lebih, pokoknya seperempat. Dan 5 anak laki-laki sisa. Jadi sisanya itu per-8 ini sisanya per-8 itu diambil oleh 5 anak laki-laki. Itu cara perhitungan. Atau misalnya seorang meninggalkan istri, kemudian 1 anak perempuan, dan 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka istri bagian dari berapa? 8, karena punya anak. 1 anak perempuan bagian berapa? Setengah. Kemudian 1 cucu perempuan adalah 1/4. Baik, ini istri tetap bagian dari 1/8. 1 anak perempuan setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki setengah. KPK-nya berapa kalau seperti ini? 1/8 dengan 1/2 dengan 1/6. Berapa KPK-nya? Berapa? 24. Istri bagiannya berapa? 24 bagi 8, 3. Anak perempuan bagi 2, 12. Kemudian cucu perempuan berarti berapa? 4. Ya. Berapa ini semuanya? 3 tambah 12 tambah 7 4. Berarti 19 ya. 19. Masih ada sisa 5. Masih ada sisa 5 itu dibagi ke ini. Istri tidak lagi dapat tambahan. Sisanya kan 5 ya kan? Nah 5 ini dibagi ke anak
anak satu anak perempuan dibagi lagi, 5 itu dibagi yang dari setengah, kemudian diambil setengah dari 5 itu. Nah, dari 5 itu sampai kemudian habis. Karena istri itu sama sekali tidak boleh mendapatkan tambahan. Istri tidak ada tambahan dalam warisan. Kalau ada sisa istri, suami tidak dapat tambahan. Kemudian yang berikutnya yang dapat bagian sepertiga. Siapa yang dapat sepertiga? Sepertiga itu ada 2. Siapa yang dapat sepertiga? Yang sepertiga adalah ibu. Ibu itu dapat sepertiga kalau tidak punya cucu. Ibu itu maksudnya ibu dari yang meninggal. Ibu dari yang meninggal. Misalnya seorang bapak meninggalkan, misalnya ayah, kemudian ibu. Jadi yang meninggal itu meninggalkan ayah dan ibu saja. Berarti ibu berapa bagiannya? Ibu bagiannya berapa? Adalah sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena tidak ada cucunya, ya. Kan ini meninggalkan bapak dan ibu saja. Hanya bapak dan ibu yang tinggal. Maka ibunya dapat sepertiga. Bapaknya berapa? Bapaknya adalah 2/3 sisa. Atau sisanya diambil oleh bapak 2/3. Atau misalnya seorang meninggalkan, jadi meninggalkan bapak, ibu, istri, istri, maka ibu berapa bagiannya? Sepertiga tadi. Dari sisa istri bagiannya adalah 1/4, kemudian bapak sisa. Dan ini seperti tetap sepertiga. Ibu tetap sepertiga. Kenapa? Karena tidak punya cucu. Kalau dia punya cucu, berarti ibu bagiannya adalah 1/6. Jadi kalau ada cucu, maka ibu bagiannya adalah 1/6. Kemudian yang kedua, yang dapat sepertiga yang kedua, yaitu adalah dua saudara baik laki-laki atau perempuan yang seimbang. Jadi yang yang dapat, jadi ini adalah yang dapat sepertiga adalah dua saudara baik laki-laki atau perempuan yang seimbang. Itu adalah bagian sepertiga. Itu kalau 2 orang. Kalau kita katakan 1 orang, itu 1/6. Saudara kandung seibu, saudara seibu, itu adalah 1/6. Kalau dia saudara ini, kalau 2 atau lebih, maka 1/3. Nanti walaupun kita katakan nanti ada beberapa persyaratan. Ingat namanya saudara, saya menyebutkan begini. Jadi urutan warisan itu adalah anak dulu, didahulukan anak dulu, baru kemudian bapak, baru kemudian saudara, baru paman. Iya, Pak Ade sama saudaranya bapak, saudaranya ibu, itu paman.
Ingat kalau urutan warisan itu yang pertama anak dulu. Yang didahulukan ini anak. Anak dulu yang didahulukan, baik itu anak perempuan anak laki-laki. Itu yang didahulukan. Kemudian baru bapak. Baru bapak. Artinya dua orang ini, bapak dan anak, itu tidak dia harus dapat. Ini dua-duanya harus dapat warisan. Tidak mungkin tidak. Artinya tidak bisa tidak, dia harus mendapatkan. Itu dalam urutan warisan, yaitu anak dan bapak. Ada pun saudara ini baru dapat warisan. Saudara kandung, baik itu saudara kandung yang meninggal atau saudara sebapak, itu baru dapat warisan kalau ini tidak ada. Kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, baru saudara dapat. Kalau ada saudara itu tidak dapat, kalau ada salah satu dari itu. Misalnya saudara kandung, misalnya saya mau ambil contoh, seorang bapak meninggalkan misalnya istri, ibu dari yang meninggal, kemudian satu anak laki-laki, kemudian 3 saudara kandung. 3 saudara kandung. Maka apa? Ya kita katakan istri bagiannya adalah 1/8 karena punya anak. Kemudian ibu adalah 1/6. Kemudian 1 anak laki-laki sisa. Ini adalah 0. Maksudnya bahwa saudara kandung itu tidak dapat. Kenapa kita tidak dapat? Kenapa saudara kandung tidak dapat? Hanya ada anak. Ingat anak ini menghalangi saudara menghalangi kamu. Anak itu menghalangi saudara menghalangi kamu. Jadi kalau ada ahli waris ada anak, maka saudara kandung maupun paman sama sekali tidak mendapatkan waris. Karena ini menghalang. Ini saudara dan paman terhalang oleh anak. Masuk anak, atau kalau ada anak dan bapak, maka anak dan bapak yang dapat. Seperti ini tadi, misalnya saya ambil bapak. Saudara meninggalkan istri, bapak, 1 anak laki-laki, dan 3 saudara kandung. Kan berarti ada 3 dari sini, ada bapak, ada anak laki-laki, ada saudara ya, dari yang meninggal. Maka namanya istri bagiannya tetap 1/8, bapak itu ada 1/6, 1 anak laki-laki ada sisa, 3 saudara kandung 0. Artinya terhalang. Saudara kandung ini terhalangnya kuat. Pertama adalah ada anak, yang kedua ada bapak. Ingat, bapak menghalangi saudara. Saudara kandung itu terhalangi oleh bapak. Jadi kalau ada bapak, saudara kandung yang meninggal itu ada bapak kandung maksud. Bapak kandung. Kenapa? Karena seorang anak dia lebih dekat kepada saudara kepada orang tua itu. Kalau yang meninggal ini dia paling dekat dengan bapak atau paling dekat dengan saudara adalah bapak, maka saudara itu terhalang. Jadi ini saudara itu terhalang. Saudara itu tidak dapat, saudara itu baru dapat kalau tidak ada anak, kalau tidak ada bapak. Paman pun juga, paman baru dapat warisan kalau ini tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada saudara, baru paman itu dapat. Baru paman itu dapat kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada saudara. Paman, ada saudara, maka paman sama sekali tidak dapat. Karena yang lebih dekat dari yang meninggal itu adalah saudara ketimbang paman. Yang paling dekat dengan yang meninggal itu kan saudara daripada paman. Maka paman ini tidak mendapatkan kalau di situ ada saudara. Nah, paman ini baru dapat kalau tidak ada saudara. Paham ya? Menakut tidak ini dari yang meninggal. Maksudnya kita lihat ya. Karena yang meninggal itu mana ahli warisnya dari silsilah dari keturunan.
Adapun menantu itu kan dapat dari suami dan istri. Menantu itu istri dan suami itu dapat. Kalau istrinya meninggal, suaminya dapat. Kalau suaminya meninggal, istrinya dapat. Itu kan karena garis pernikahan. Dia dapat warisan karena sebab pernikahan. Tapi kalau yang lain sebab warisannya karena garis. Baik, itu yang dapat sepertiga, ada dua, ibu dan dua saudara laki-laki. Baik, yang dapat seperenam. Siapa yang dapat seperenam? Nah, yang dapat seperenam ini ada 7 bagian. Ada 7 yang mendapatkan seperenam. Yang pertama adalah bapak. Tadi saya ambil contoh bapak ini. Mana tadi? Oh ini bapak, saya ambil contoh ini bapak seperenam karena dia bersama dengan anak. Jadi bapak itu seperenam. Demikian juga kakek, bapak dari bapak itu juga seperenam kalau tidak ada kakek, kalau tidak ada bapak. Kakek itu dapat kalau tidak ada bapak, ya kan? Jadi kalau kita begini, misalnya bapak punya bapak, ini namanya kakek ya, kakek, ini anak ke bawah, ini di bawah anak cucu. Nanti kan, kakek ini tidak dapat kalau ada bapak. Kalau ada bapak ada kakek, maka kakek tidak dapat. Kenapa? Karena ada yang berkaitan dengan si mayit itu adalah bapak. Demikian juga kalau ada cucu, ini tidak dapat warisan kalau di situ ada anak. Kalau ada anak maka cucu itu tidak dapat semuanya. Cucu itu tidak dapat. Tidak dapat bagian dari warisan. Kalau ini yang meninggal, kakek tidak mendapatkan kalau ada bapak. Kalau bapak tidak ada, maka kakek dapat warisan. Nah, anak ini dapat nanti kalau dia anak, tergantung nanti anak perempuan apa anak laki-laki. Jadi istilahnya begini, kalau ada bapak, kakek itu terhalang. Kalau ada anak, cucu itu terhalang. Ada anak atau ada bapak menghalangi saudara kandung dan menghalangi paman. Itu tidak dapat warisan. Yang ketiga, yang ashabul furud yang dapat seperenam adalah ibu. Ibu itu seperenam. Ya ini kita katakan tadi ibu ini sepertiga karena tidak punya cucu. Ibu itu seperenam kalau ada cucunya. Kemudian cucu perempuan keturunan laki-laki itu adalah seperenam sebagai penyempurna dari 2/3. Ini yang memang bingung ya. Saudara perempuan sebapak itu juga seperenam kalau tidak ada anak, tidak ada bapak. Kemudian nenek asli dan saudara laki-laki perempuan seibu. Baik, ada satu masalah yang perlu saya jelaskan, yaitu namanya masalah Umariyatain. Umariyatan, atau garawai, segitiga emas. Kalau yang meninggal itu, misalnya begini. Sambil contoh kasusnya, seorang istri meninggal dunia. Seorang istri wafat, meninggalkan suami, ibu, dan bapak. Istri meninggalkan ahli warisnya cuma siapa? Suami, ibu, dan bapak. Maka suami bagiannya berapa? Setengah. Kenapa setengah? Karena tidak punya anak. Kemudian ibu itu adalah 1/3 dari sisa diambil oleh suami, bukan 1/3 dari keseluruhan ya. Kalau 1/3 dari keseluruhan itu nanti terjadi kesalahan.
ada kesalahan kalau sepertiga itu dari keseluruhan. Ini masalah kematian misalnya wafat, istri wafat meninggalkan suami, ibu dan bapak. Jadi suami bagiannya berapa? Setengah. Ibu bagiannya sepertiga. Bapak sisa. Ingat, sepertiga di sini ibu itu bagiannya sepertiga, bukan sepertiga dari keseluruhan. Sepertiga dari setengah, sisa suami. Maka kita katakan tadi KPK yang paling kecil itu berapa tadi? 12, 6, ya kan? KPK-nya 6. Berarti suami bagiannya berapa? 3. Sekarang sisanya berapa dari 3 ya? Karena sudah jadi suami 3, berarti sisanya 3. Nah 3 ini diambil ibu sama 3-nya. Berarti 1. Bapak sisanya 2. Ini contoh, ini sesuai dengan syarat Islam. Kenapa? Karena bagian laki-laki 2 kali daripada bagian perempuan. Coba kalau kita hitung istri sepertiga dari keseluruhan. Kalau misalnya istri keseluruhan, suami kan bagiannya setengah, ibu sepertiga, bapak sisa. KPK-nya berapa? Nah, kalau suami diambil setengah berarti berapa? 3. Kalau ibu sepertiga diambil 6, 2. Nanti bapak sisanya 1. Sesuai kan? Bertentangan. Ini bertentangan. Kenapa? Karena ibu dengan bapak ibu bagiannya 2, bapak bagiannya 1. Pada laki-laki harus bagiannya 2 kali daripada bagian perempuan. Makanya ibu itu tidak mendapatkan sepertiga dari keseluruhan. Ibu itu sepertiga bukan keseluruhan dari harta, tetapi sepertiga dari sisa diambil oleh suami. Kalau ini kan yang betul, kalau ini yang betul, ini yang salah. Kalau ini salah. Kenapa? Karena ibu bagiannya 2 kali daripada bagiannya bapak. Kok ibu bagiannya 2, bapak 1? Keliru. Mestinya bagiannya bapak 2, bagian ibu adalah. Karena dalam kaidah Islam, laki-laki itu tetap bagian 2. Perbandingannya itu laki-laki dan perempuan, laki-laki itu 2 kali bagian daripada perempuan. Kenapa? Anak. Misalnya seorang meninggal dunia, meninggalkan berapa? Meninggalkan siapa ya? Misalnya ayah, terus ini ayah dan 2 laki-laki, 2 perempuan, gitu ya. Maka apa namanya? Ayah berapa bagiannya? Ayah bagiannya adalah 1/6. Bukan suami lah ya. Beda. Kalau suami 1/4. Oh, berarti cuma 4 anak yang meninggal. Ada istri nggak? Oh iya, berarti seorang meninggal dunia, meninggalkan 1 istri, ya, 1 istri, 2 laki-laki, 2 laki-laki dan 2 anak. Maka istri bagiannya adalah 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Nah, 2 laki-laki dan 2 perempuan ini namanya sisa. Sisa. Pokoknya 2 laki-laki, 4 ini diambil sisanya. Jadi kalau misalnya yang sisa 8, sisanya berapa?
7/8. Nah 7/8 ini itu dibagi, ingat laki-laki 2 kali, ini dikali 2, berarti berapa? 4 ditambah 2, berarti 6. Ya. 7/8, ini 7/8 nanti dibagi 6. 7/8 ini nanti dibagi 6. Laki-laki 2 maksudnya 4 ya. Kemudian perempuan 2 karena nilainya sama-sama. Jadi nanti 7/8, nanti tinggal dilihat berapa harta yang tersisa. Misalnya hartanya 2 juta. Misalnya 2 juta. Nah, misalnya 2 juta ya. Berarti istri ngambil 2 juta dibagi 8-nya berapa? Berapa? 250.000. Ya kan? 250.000. Ya. Sisanya berapa? 17,5 ya kan? 1.750.000 ini dibagi 6. Tinggal dibagi 6. Ya kan? Dibagi 6. Baik, misalnya ya pas kita ambil 18 misalnya. Ya, 18 berarti bagiannya berapa? 300 kan? Berarti satu anak perempuan 300, masing-masing 300, berarti 600. Kemudian 2 laki-laki masing-masing berapa? Satu laki-laki 600, satu laki-laki. Nah itu sisanya nanti dibagi 6. Kalau 2 laki-laki. Kalau misalnya 5 perempuan, 5 laki, 5 perempuan, berarti dibagi berapa harta ini? Dibagi berapa? Hah? Dibagi 15. Ya. Ingat laki-laki 2 kali 5 kali 2 10. Perempuan 5 kali 1 5, berarti 15. Kalau satu laki-laki 5 perempuan, berarti dibagi 7. Kalau 2 laki-laki 7 perempuan, 2 laki-laki 7 perempuan 11 dibagi 11. Kalau 3 laki-laki 3 perempuan 9. 1 laki-laki 1 perempuan dibagi 3. Tidak begitu aja. Karena laki-laki hitungannya 2. Ini namanya masalah Umariyatain tadi. Umariyatan, ini contoh misalnya. Kita ambil contohnya, diperhatikan di layar. Seorang istri wafat meninggalkan suami, ibu dan ayah. Suami mendapatkan bagian setengah dari seluruh harta warisan yang ada. Ibu mendapatkan sepertiga, bukan sepertiga dari keseluruhan ya, tapi sepertiga dari sisa setelah diambil bagian suami. Kemudian ayah mendapatkan seluruh sisa yang ada. Nah, seperti misalnya kita lihat suami bagiannya adalah setengah, ibu adalah sepertiga dari sisa, dikurangi setelah bagian suami, kemudian ayah seluruh sisa. Jadi KPK-nya pokok masalahnya berapa? 6, ya kan? Pokok masalahnya 6, berarti suami bagiannya adalah 6 bagi 2, 3. Kemudian ibu sisanya 3, sepertiga diambil 3 itu, bagian 3 itu diambil sepertiga oleh istri, ibu, maka tetap bagiannya 1 dan sisanya adalah 2. Jadi dalam contoh kasus ini, ibu mendapatkan bagian sepertiga dari sisa setelah diambil bagian suami pewaris, sebab bila ibu memperoleh sepertiga dari seluruh harta yang ada, maka dia akan mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada bagian ayah tadi. Kalau kita lihat contoh ini kan, ibu bagiannya apa? Ibu bagiannya 2 kali daripada bagiannya bapak. Dan itu keliru, dan itu adalah kesalahan. Misalnya contoh kedua. Seorang meninggal dunia, sekarang dibalik, suami yang meninggal. Suami meninggal, meninggalkan istri, ibu dan bapak.
Istri bagiannya berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena tidak punya anak. Ibu bagiannya berapa? Sepertiga dari sisa diambil oleh istri. Bukan sepertiga dari keseluruhan. Kemudian bapak sisa keseluruhan. Sisa dari keseluruhan atau asoba. Jadi kalau kita lihat misalnya istri seperempat, tadi saya menyebutkan ada dua cara. Jadi pokok masalahnya kalau diambil istri seperempat, berarti pokok masalahnya di 4. Di 4. Berarti istri ngambil bagiannya apa? Pokok masalah 4 diambil oleh istri seperempat. Seperempat dari 4 berapa? 1. Kemudian ibu sepertiga, sisanya kan 3. Diambil oleh ibu sepertiga. Ya kan? Sisanya 3 diambil oleh ibu sepertiga, nilainya 1. Sisanya 2 diambil oleh bapak. Jadi dari kedua contoh tersebut tampak oleh kita bahwa pada hakikatnya bagian ibu pada tabel pertama adalah 1/6, sedangkan pada tabel kedua adalah 1/4. Maksudnya kalau kita ibu itu kan tadinya mestinya 1/3. Kalau 1/3 dari keseluruhan, itu kan merugikan bapak. Maka dia 1/3 dari sisa. Nah kalau 1/3 dari sisa berarti dia bagiannya adalah 1/6. Kalau yang kedua, kasus yang kedua, ibu yang mestinya dapat 1/3 dari keseluruhan, mestinya 1/3, tapi karena itu menyelisihi aturan, maka dia dapat 1/4. Tapi sekarang masalah asobah. Asobah itu tadi sisa. Jadi asobah, saya langsung aja, asobah itu adalah, ini pengertian asobah yang saya buat, yang saya tebeli. Asobah adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran atau Sunnah dengan tegas. Ini namanya asobah. Asobah itu tidak ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Tadi sudah kita sebutkan yang dapat setengah, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, 1/3. Itu kan namanya ashabul furud. Nah asobah itu tidak ditentukan bagiannya. Seperti anak laki-laki. Ada nggak ketentuan di dalam Al-Quran bagian anak laki-laki? Tidak ada. Karena tidak ada ketentuan bagian di dalam Al-Quran atau Sunnah, maka anak laki-laki itu adalah apa? Asobah. Saudara kandung laki-laki. Ada nggak bagian ditentukan dalam Al-Quran? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, maka dia sebagai apa? Asobah. Itu namanya asobah. Asobah itu adalah jadi ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, yang asobah ini siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan laki-laki, pokoknya dari keturunan laki-laki. Mau itu adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki sebapak, paman, itu baru namanya asobah. Adapun macam-macam asobah itu ada 2 macam. Ada asobah terbagi 2 ya. Ada namanya asobah nasabiyah, ada asobah karena sababiyah. Kalau asobah nasabiyah itu adalah karena nasab. Jadi dia asobah karena nasab. Nasab itu berarti dari keturunan laki-laki, dari garis laki-laki. Itu nasab. Seperti tadi apa? Anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, paman. Itu namanya asobah dari nasab. Yang kedua asobah sababiyah, yaitu karena sebab. Sebab ini adalah jenis asobah yang kedua ini disebabkan karena dia memerdekakan budak. Misalnya dulu si A itu punya budak yang dia bebaskan. Si A ini pernah punya budak yang dia bebaskan. Nah, budak yang dia bebaskan, yang dia merdekakan ini ternyata meninggal dunia. Dia meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang lain kecuali majikan yang pernah membebaskannya. Maka majikan itu dia mendapatkan sisa semua harta budak yang pernah dia bebaskan. Karena dia tidak punya ahli waris, maka majikannya ini mendapatkan keseluruhan dari harta budak tersebut. Dari mantan budaknya diambil oleh, kalau tidak punya majikan, maka seluruh hartanya nanti diambil oleh negara. Namanya diambil oleh Baitul
mal. Jadi seorang yang meninggal dan tidak punya ahli waris satupun tidak punya ahli waris, seorang meninggal misalnya sebatang kara, dia hidup sebatang kara dan tidak ada ahli waris yang lain, tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya bapak, tidak punya ibu, maka apa namanya, dan dia punya hartanya diambil oleh siapa? Diambil oleh siapa? Negara. Jadi negara yang mengambil. Artinya kalau dalam hukum Islam itu adalah baitul mal. Itu adalah baitul mal kalau tidak punya ahli waris. Adapun asobah nasabiyah itu terbagi menjadi 3. Ada asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu adalah nasab yang tidak tercampur dengan wanita. Tidak tercampur dengan wanita. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan misalnya bapak, ibu, istri, 1 anak laki-laki. Nah 1 anak laki-laki ini karena dia meninggalkan 1 anak laki-laki, maka 1 anak laki-laki ini semua sisanya diambil oleh 1 anak laki-laki. Kenapa? Ini namanya karena tidak ada di situ perempuan. Seandainya tadi bilang ada 2 perempuan, 2 laki, berarti apa? Itu bukan asobah bin nafsi. Tadi kalau saya sebutkan tadi ada contoh 2 laki-laki dan 2 perempuan, itu namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Karena di situ dicampuri oleh perempuan. Kalau tidak dicampuri oleh perempuan, misalnya seorang meninggal dunia hanya meninggalkan 2 anak laki-laki saja, berarti ya sudah seluruh hartanya diambil oleh 2 anak laki-laki, dibagi 2. Itu, tapi kalau misalnya 2 laki-laki dan 2 perempuan, berarti harta itu dibagi 6. Dibagi 6. Berarti yang perempuan ini itu asobah karena dia bersama dengan saudara laki-lakinya. Namanya asobah bil ghair. Yang kedua, asobah bil ghair itu adalah menjadi asobah karena ada yang lain. Maksudnya ada saudara laki-laki yang sederajat dengan dia. Dan yang ketiga namanya asobah mal ghair. Asobah mal ghair itu adalah perempuan menjadi asobah karena ada perempuan yang lain. Jadi di situ tidak ada laki-laki, ya kan? Jadi di sini yang ketiga asobah mal ghair. Nanti akan kita sebutkan. Yang pertama asobah bin nafsi. Ini tadi saya sudah menyebutkan urutan asobah. Itu yang pertama urutannya anak. Anak itu asobah yang paling kuat itu adalah anak. Karena yang anak itu yang paling kuat derajatnya dari yang meninggal. Karena kalau yang meninggal dia punya anak itu yang paling kuat. Nah, kalau anak setelah itu baru arah bapak. Kemudian setelah itu kalau yang ketiga namanya baru arah saudara. Saudara laki-laki. Baru setelah itu paman. Ingat, saudara itu baru dapat kalau ada apa? Saudara laki-laki itu baru dapat warisan kalau apa? Kalau tidak ada anak, tidak ada bapak. Ya kan? Kalau ada anak, saudara itu nggak dapat. Ada bapak, tidak ada saudara. Ada bapak, ada saudara. Saudara dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan si mayit itu bapaknya atau saudaranya? Bapaknya. Maka bapaknya itu yang didahulukan, saudaranya tidak mendapatkan. Kalau ada saudara dengan paman, yang paling dekat dengan si mayit saudara atau paman? Saudara. Maka paman itu tidak dapat. Paman itu tidak dapat kalau ada saudara. Tapi ini karena paman itu adalah urutan yang terakhir. Apalagi keponakan. Ya kan? Anaknya paman itu kan sepupu ya. Kalau anak paman itu sepupu. Kalau anak saudara itu kan keponakan. Iya kan? Keponakan. Kira-kira lebih dekat mana sepupu dengan keponakan? Keponakan tetap, iya kan? Keponakan daripada anak paman. Anak paman itu masih jauh. Ya kan? Keponakan dengan sepupu, tetap keponakan itu lebih dekat dengan si mayit ketimbang sepupu. Misalnya begini. Seorang meninggal dunia,
Seorang meninggal dunia meninggalkan suami, saudara kandung perempuan, dan saudara laki-laki sebapak. Suami bagiannya berapa? Setengah. Kenapa setengah? Karena tidak punya anak, ya kan? Saudara kandung perempuan itu juga setengah, karena dia seorang diri. Saudara kandung perempuan setengah. Mestinya saudara laki-laki sebapak kalau ada sisa dia dapat. Tapi ada nggak sisa di sini? Diambil suami setengah, diambil saudara kandung perempuan setengah. Ada nggak sisa? Tidak ada, habis. Berarti kalau habis, saudara kandung laki-laki itu nggak dapat. Kalau ada sisa, mestinya dia dapat. Mestinya dapat kalau ada sisa. Tapi karena tidak ada sisa, ingat namanya sisa itu kan kalau ada, dia dapat kalau ada sisa, ya kan? Sisa itu kan kalau ada sisa kan dapat. Tapi kalau tidak ada sisa, nggak dapat. Kecuali anak dan bapak tadi, ya kan? Tidak mungkin, tidak mesti ada sisa untuk bapak dan anak. Tapi kalau untuk saudara kandung, saudara laki-laki sebapak itu, iya kalau ada sisa. Kalau ada sisa dia dapat. Kalau tidak ada, seperti ini ada nggak sisa? Nggak ada sisa. Kalau nggak ada sisa berarti nggak mendapatkan. Jadi suami mendapatkan bagian setengah, saudara perempuan kandung mendapatkan bagian setengah, saudara sebapak tidak mendapatkan bagian sebab ashabul furud itu telah menghabiskannya. Misalnya lagi, seorang meninggal dunia, meninggalkan bapak, meninggalkan ayah, saudara kandung laki-laki. Seorang meninggal dunia yang meninggalkan bapak, saudara kandung laki-laki, dan seorang anak laki-laki. Bapak itu bagiannya 1/6. Kenapa? Karena dia punya cucu, ya kan? 1/6 karena dia punya cucu. Kemudian saudara kandung laki-laki dapat enggak? Tidak mendapatkan. Kenapa kok tidak mendapatkan saudara laki-laki kandung? Ada bapak, ada anak. Ingat tadi saudara kandung itu kan gugur kalau ada anak, ada bapak. Maka saudara kandung nggak dapat sama sekali. Ya sudah 0, ya kan? Berarti yang dapat warisan cuma satu anak laki-laki dan bapak. Bapak berapa bagiannya? 1/6. Sisanya 5/6 diambil oleh seorang anak laki-laki. Sisanya diambil oleh anak laki-laki. Kita ambil contoh yang lain. Oh, ini ashabah bi ghairihi. Ashabah bi ghairihi itu hanya terbatas pada 4 ahli waris yang kesemuanya adalah wanita. Yang pertama anak perempuan, jika bersama dengan saudara laki-laki, ini namanya ashabah bi ghair. Tadi yang seperti ini namanya ashabah bi ghair. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ini namanya anak perempuan ini menjadi ashabah bil ghair karena bersama dengan saudara laki-lakinya. Demikian juga cucu perempuan keturunan laki-laki akan menjadi ashabah bila berbarengan dengan saudara laki-lakinya. Saudara kandung perempuan akan menjadi ashabah bila bersama saudara kandung laki-laki. Saudara perempuan sebapak akan menjadi ashabah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. Ya, istilah-istilah ini sebenarnya yang harus dipahami dulu. Jadi ashabah bil ghair kalau dia ada yang sederajat, ya. Anak perempuan Jadi anak perempuan ini akan menjadi ashabah kalau bersama dengan anak laki-laki. Ini kan namanya sederajat. Ya, anak perempuan itu kan sederajat dengan anak laki-laki. Maka anak perempuan menjadi ashabah kalau bersama dengan anak
kalau bersama dengan laki-laki. Ini namanya, nah ini perempuan menjadi asobah karena ini namanya bilgoy. Jadi perempuan ini menjadi asobah karena situ laki-laki. Cucu perempuan ini baru bisa menjadi asobah kalau bersama dengan cucu laki-laki. Jadi ini sederajat, cucu perempuan sederajat dengan cucu laki-laki. Saudara perempuan, saudara kandung perempuan itu kan sederajat dengan saudara kandung laki-laki. Nah ini saudara kandung perempuan ini menjadi asobah kalau bersama dengan saudara laki-laki. Dan itu namanya asobah bil ghaib. Kalau yang ketiga asobah ma'al ghaib. Asobah ma'al ghaib. Asobah ma'al ghaib adalah ini hanya khusus bagi saudara kandung perempuan maupun saudara perempuan sebapak apabila baru mewarisi bersama dengan anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Jadi misalnya begini, seorang bapak meninggalkan satu anak perempuan dan satu saudara kandung perempuan. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan dan satu saudara kandung perempuan. Karena satu anak perempuan bersama dengan saudara kandung perempuan, maka saudara kandung perempuan ini menjadi asobah karena bersama dengan anak perempuan. Namanya asobah ma'al ghaib, karena sama satu. Maka ini saudara kandung perempuan. Jadi kalau ini setengah, yang setengah, ini berarti berapa? Setengah juga. Sisanya kan setengah. Ini kan sisa. Kita ini namanya, ini setengah, ini adalah sisa. Saudara kandung perempuan. Nah ini namanya asobah ma'al ghaib. Karena anak perempuan bersama dengan saudara kandung perempuan. Ingat ini kalau cuma satu ya, kalau dua, misalnya dua anak perempuan, seorang bapak meninggalkan dua anak perempuan dan satu saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan dapat enggak? Dua anak perempuan. Ini kan 2/3. Saudara kandung perempuan sisa. Ya. Sisa berapa? Sisanya berapa? 1/3. Jadi ini kalau satu setengah, kalau ini sisa, kalau ini atau dua anak perempuan 3. Kita ambil contoh-contoh aja kasus. Sambil contoh kasus. Perhatikan di situ. Contoh pertama, seorang meninggal dunia, meninggalkan satu anak perempuan, satu saudara kandung perempuan, dan saudara laki-laki sebapak. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Anak perempuan bagiannya berapa? Setengah, karena setengah. Kemudian saudara kandung perempuan itu kan asobah ma'al ghaib karena bersama dengan satu anak perempuan, yaitu adalah setengah. Saudara laki-laki sebapak gugur.
nol, karena ini sudah habis, ya kan? Sudah dihabiskan. Kemudian contoh kedua, seorang meninggal dunia meninggalkan suami, cucu perempuan, 2 saudara kandung perempuan, saudara laki-laki sebapak. Suami bagiannya berapa? Kenapa 1/4? Karena nggak punya anak. Dia punya cucu, afwan. Ada cucunya, ya kan? Kan ada cucu perempuan. Suami itu 1/4. Kalau tidak punya cucu, dia setengah. Suami itu kan setengah kalau tidak punya anak. Anak itu maksudnya anak dan cucu. Ya kan? Suami itu dapat 1/4 kalau punya anak atau punya cucu. Nah, cucu perempuan karena dia seorang diri setengah. Adapun 2 saudara kandung perempuan itu asoba, sisa. Nah, sisa karena dia asoba mal ghair, cucu perempuan karena bersama dengan 2 saudara kandung perempuan. Tapi ini dan adapun saudara laki-laki sebapak itu mahjub, terhalang, artinya 0, tidak mendapatkan bagian. Contoh ketiga, seorang meninggal dunia meninggalkan 2 anak perempuan, saudara perempuan sebapak. Oh, ini tadi, ini contohnya ini. Contohnya ini. 2 anak perempuan, meninggalkan 2 anak perempuan, 1 saudara kandung perempuan. Maka tadi 2 anak perempuan 2/3, saudara kandung perempuan, ini adalah sisa. Sisa yaitu berapa? Kalau diambil 2/3 berarti sisanya berapa? 1/3. Nah, 1/3 diambil oleh saudara perempuan kandung, atau di sini saudara perempuan sebapak. Anak saudara laki-laki itu namanya apa? Anak dari saudara laki-laki. Keponakan itu nggak dapat kalau bersama anak perempuan. Kalau bersama anak, ingat keponakan itu kan jauh. Keponakan itu jauh. Sementara di situ ada anak yang meninggal punya anak, maka keponakan itu nggak mendapatkan sama sekali. Contoh keempat, seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan, ibu dan saudara perempuan sebapak. Anak perempuan bagiannya berapa? 1 anak perempuan. 1 anak perempuan adalah berapa? Setengah. Cucu perempuan 1/6 dari penyempurna dari 2/3. Kemudian ibu 1/6, saudara perempuan sebapak itu asoba ma'al ghair. Ma'al ghair karena di situ bersama dengan anak perempuan. Berarti kalau setengah 1/6 itu pokok masalahnya kan di 6, KPK-nya 6. Berarti anak perempuan nilainya 3. Cucu perempuan nilainya 1, ibu nilainya 1, saudara perempuan sebapak sisanya 1. Baik, contoh yang lain. Contoh yang lain, seorang meninggal dunia meninggalkan nenek, artinya ibunya ibu, nenek, kemudian saudara laki-laki seibu, suami juga sebagai anak paman. Nenek itu bagiannya adalah 1/6 karena dia punya cucu, cicit. Oh, dia saudara bersama dengan saudara laki-laki seibu. Itu 1/6, suami adalah setengah karena jadi 1/6 setengah. Itu pokok masalahnya di 6. Nenek berarti bagiannya 1, saudara laki-laki seibu juga 1, suami adalah 3. Nah, sisanya diambil oleh suami lagi sebagai anak paman. Anak paman itu sebagai asoba. Jadi ada satu orang bisa mendapatkan 2 bagian ahli waris. Ada 2 orang, 1 orang tapi bisa dapat 2 bagian.
Yaitu adalah misalnya sebagai suami, dia juga sekaligus sebagai anak paman. Dia suami sekaligus sebagai anak paman. Nah, itu bisa dapat 2 warisan. Contohnya ini. Jadi suami bagiannya adalah setengah, sisanya 1 itu diberikan lagi kepada suami sebagai anak paman. Ingat, sebenarnya suami itu tidak bisa mendapatkan tambahan. Tapi karena dia masih ada hubungan dengan yang meninggal sebagai anak paman, maka dia mendapatkan sisa. Seperti bapak itu bisa bagiannya, bapak itu kan bagiannya ada 3. 1/6 saja. Bapak itu bagiannya 1/6 saja kalau bersama dengan cucu laki-laki. Kemudian bapak 1/6 sisa. Bapak itu sisa kalau dia tidak bersama dengan anak laki-laki. Tidak bersama dengan anak laki-laki. Kemudian bapak itu mendapatkan 1/6 plus sisa kalau dia bersama misalnya bersama anak perempuan, cucu perempuan, tapi masih ada sisa. Contohnya begini. Bapak itu bisa bagiannya 1/6 saja, bisa dapat sisa saja. Kemudian bapak bisa 1/6 plus sisa. Itu bapak itu bagiannya bisa 3, bisa 1/6 saja, bisa sisa saja, bisa 1/6 plus sisa. Tadi saya sudah mengambil contoh banyak. Misalnya kalau bapak 1/6, bapak itu kalau misalnya yang wafat, meninggalkan bapak, kemudian ibu, istri, 1 anak laki-laki. Maka bapak, karena bapak bersama dengan anak laki-laki, maka bapak hanya 1/6. Ini 1/6 saja. Ibu juga 1/6, istri 1/8, anak laki-laki sisa. Ini berarti bapak bagiannya 1/6 saja. Tapi bapak juga bisa jadi sisa. Kalau yang tinggal itu misalnya bapak, ini seorang bapak meninggalkan bapak, ibu, istri. Bapak itu adalah sisa, ibu 1/3 dari sisa, istri 1/4. Nah, dari sisa istri. Berarti bapak bisa sisa saja. Bapak bisa saja kalau hanya meninggalkan ibu atau istri atau ibu dan suami. Dan terkadang bapak itu bisa mendapatkan 1/6 plus sisa. Misalnya bapak, ibu, istri, 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Ibu berapa bagiannya? 1/6. Istri 1/8. 1 anak perempuan 1/2. Bapak sisa. Misalnya 1/6, 1/8 dengan 1/2, KPK-nya berapa ini? Berapa? 6, 8, 22, 24, ya kan? Ya. Berarti bapak ibu 4, istri 3, anak perempuan 12. Ya. Berarti bapak sisanya berapa? 5. Nah, ini kita katakan sisa karena sudah habis sisa. Dia habis dihabiskan oleh bapak sisa. Yang saya ambil contoh 1/6 plus sisa. Habis waktu. Saya nanti untuk pertemuan yang ketiga, yaitu penghalang
warisan. Kita bicara tentang penghalang warisan, sama ada dua sebenarnya, penghalang warisan sama mungkin cuma itu aja, penghalang warisan. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.